jam 13.30 pas sekali kita di depannya Bentul ya. Kita mau jalur ke Surabaya lewat jalur bawah, tidak jalur tol. Kita mau nostalgia sedikit untuk jalur lama teman-teman. Di sini kita belok kiri ya, kalau lurus kan jalan tol. Sekarang kita belok kiri lewat Singosari, Lawang, Purwodadi ya kan. Mari kita gas. Seperti apa kondisinya sekarang. Ini hari Minggu jam 1:30 siang. Oke gas. Bismillah. Sudah lama sih nggak lewat sini ya. Harusnya lebih padat emang lewat bawah ya. Daripada lewat jalan tol kan pasti normal lebih padat. Apalagi ini udah musim liburan sekolah. Banyak yang keluar kota ataupun ya sekedar jalan-jalan ya. Ada yang lewat bawah, ada yang lewat tol. Jadi dua pilihan yang berbeda tapi ya masuk akal ya. Karena menurut saya jalanan dari Malang Surabaya itu masih tergolong lebar dan apa ya, bagus lah ya. Ya mungkin macet-macet kayak gini wajar dikit lah ya. Karena putar balik biasanya gini. Oh iya bener, karena putar balik teman-teman. Di depan ada putar balikan ya, jadi sedikit ramai. Ya kan, Malang itu karena jalannya yang tengah taman ini kecil, jadi kalau putar balik itu cukup memakan tempat ya. Jadi bakal sering macet karena orang putar balik. Tadi saya dapat pertanyaan dari salah satu subscriber ya yang tanya gimana rasanya naik Isuzu Panther kalau jarak jauh, apa nggak takut mogok ya ya. Ini pertanyaan yang umum sekali dan wajar karena setiap orang yang pengen punya mobil selalu pengen punya mobil yang durability-nya kuat, perawatannya mudah dan enak dipakai untuk jarak jauh ya. Apalagi Indonesia, terutama Pulau Jawa itu jalur darat sudah hampir semuanya terhubung. Jadi punya kendaraan pribadi itu masih tergolong wajar ya. Karena angkutan umum di negara kita kan emang seperti itu kondisinya. Ini pom bensin. Ada Indomaret ya. Sebenarnya beli Poin Cafe enak nih, beli kopi hitam. Ya untuk lanjut jawabannya yang tadi pertanyaan apa tidak mogok. Pada dasarnya seluruh mobil yang dijual di Indonesia itu diciptakan kuat untuk jarak jauh. Sejauh apapun jaraknya itu kalau masih Pulau Jawa insya Allah sama mobil bisa deh. Kecuali tanjakan yang ekstrim kayak di Dieng gitu ya, itu jangankan mobil lama, mobil baru pun yang beberapa penggerak depan itu agak kesusahan. Tapi kalau mogok nggak mogok itu tergantung. Mobil tahun baru pun kalau nggak dirawat, lupa ganti oli, lupa ganti isi radiator ataupun tidak dirawat ya pasti mogok. Tidak hanya Isuzu Panther, Avanza pun bisa mogok. Jadi pada intinya jawabannya itu semua mobil untuk jarak jauh aman. Hanya perawatannya yang membedakan nasibnya dan kekuatannya. Jujur aja ya, saya bawa Isuzu Panther ini paling jauh baru sampai Semarang. Saya Semarang 2 kali full tol ya. Terus Jogja juga sekali kayaknya ya. Madiun itu udah berapa kali, 2 kali. Banyuwangi juga sudah sekali ya. Semuanya alhamdulillah lancar-lancar aja. Bahkan pernah itu saya ke Semarang dengan kondisi kampas kopling yang sudah harusnya diganti. Karena untuk ngijak gas itu nyantol teman-teman koplingnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Buktinya aman aja. Selama saya makainya bener dan dirawat dengan baik dan benar, aman lah.
Ini sekarang di Pasar Singosari ya. Dulu sini sumbernya macet, sekarang ya masih ramai gini ya. Tapi pada umumnya lancar guys. Pasar Singosari ini jam 1.35 ya. 5 menit. Nanti kita lewat Pasar Lawang habis ini. Ada mau kita mikir guys. Karena kita nggak nganan. Kalau nganan itu tembus ke Bandara Udara Abdurrahman Salehnya Malang teman-teman. Kita mah lurus menuju ke Pasar Lawang. Nanti saya berencana berhenti di daerah Lawang makan bakso dulu. Habis itu lanjut lagi dari Lawang ke Pandaan. Nah biasanya sini juga puter balik ini bikin macet biasanya ya. Tapi kebetulan nggak ada yang puter balik jadi nggak macet. Oke lanjut untuk yang tadi pertanyaannya, apakah mogok? Enggak Isuzu Panther itu yang penting rajin ganti oli mesin, oli persneling, oli gardan pada waktu yang tepat. Itu insya Allah mesinnya sehat. Terus yang kedua juga ganti filter oli, filter udara ya. Terus dan filter solar ya. 3 filter itu harus rajin ganti juga, mungkin setiap 10.000 ya kalau oli sama udara. Tapi kalau filter solar saya sarankan 5.000, mengingat kondisi kualitas solar Indonesia seperti itu ya. Jadi intinya di situ. Dan pastikan kalian kalau punya Isuzu Panther ya, solar 3/4 di tangki segera diisi. Ini berkaitan dengan kualitas solar yang ada di negeri ini ya. Banyak sekali kandungan airnya dan juga kotorannya itu lumayan guys. Jadi saya dulu pernah kuras tangki solar itu, waduh kotorannya luar biasa, wow ya. Saya sampai terheran-heran teman-teman. Kotor banget, bikin Panther saya gampang mogok ya, karena itunya pompa solarnya udah kena ya. Sampai ganti pompa solar saya. Jadi saran saya kalau ada 1/4 langsung diisi lagi. Kalau nggak ada duit ya pokoknya diisi jadi setengah lah. 1/4-nya tangkinya mobil ini tuh sekitar 11 liter ya. Kan fullnya 45 liter ya, 11 liter. Diisi aja 10 liter lagi biar jadi separuh lah. Jadi 20-an liter. Paling nggak jangan sampai di bawah 1/4. Jadi dia pasti gak gampang mogok. Karena pompa solarnya, filter solarnya nggak mampet gitu ya. Jawabannya di situ ya Om ya. Jadi kalau mau beli Panther ya harus pinter milihnya dan juga perawatannya juga harus rajin. Udah umum itu. Sama mobil lain pun juga sama seperti itu kan. Bahkan dulu Panther saya itu udah kondisinya harus turun mesin pun saya jejek Surabaya Banyuwangi pun hampir sebulan 4 kali pun aman. Panther saya yang lama itu. Jadi nggak mungkin mogok. Yang bikin mogok biasanya solarnya ya, karena itu tadi kualitas solar Indonesia. Dan saya pernah juga nyoba ngisi pakai Pertamina Deck, nggak ngefek bos. Kecepatannya sama, kekuatannya sama, wis nggak ngefek salah. Paling cuma efeknya getarannya lebih halus dikit. Untuk lain-lain sama. Itu aja. Apalagi ini pakai Bospom ya, emang diciptakan untuk pakai biosolar, bukan solar yang mahal-mahal itu. Ini daerah mana ini kita? Masih daerah Singosari ya, kawasan Randu Agung. Wow, mantap. Sebenarnya kalau ada duit saya sebenarnya ya pengennya ini Innova diesel ya teman, tapi depannya Innova bensin. Kalau enak sebenarnya Innova diesel, itu tarikannya lebih yahut, naiknya juga lebih enak ya.
kualitasnya jauh emang. Tapi harganya sama Panther emang jauh banget. Saya beli Panther ini tahun 2010. Kalau dibelikan Innova Solar itu nggak ada yang tahun 2008, lebih tua lagi. Dan itu aduh, common rail yang awal-awal itu masih lelet settingannya, nggak mantap. Jadi duitnya adanya cukup buat beli Panther ya beli Panther gitu. Kalau cukupnya beli Avanza ya beli Avanza. Punya Avanza Xenia pun nggak masalah ya, itu bagus kok untuk mobil keluarga ya. Tergantung sukanya yang mana gitu aja guys. Avanza Xenia tapi yang tipe lama ya, yang penggerak belakang ya saya. Kalau yang penggerak depan ini saya naik mobil kantor tuh agak was-was ya. Kalau jalan naik itu waduh, kok gonok tenaga nih. Padahal wis manual itu, gear 1 itu. Kalau yang tipe lama itu wow enak wis, bandel wis, tak akoni aja. Syukur-syukur R3 itu lebih enak lagi naiknya, lebih stabil daripada naik Avanza Xenia. Harganya 11-12. Cuman ya itu tadi kelemahannya, mereknya Suzuki. Bo. Kita udah mendekati gerbang tol Lawang teman-teman ya. Jadi ini adalah gerbang tol Lawang. Kalau kita ambil kanan, waduh berisik sekali sih sepedanya. Lari gak seberapa, suaranya udah kayak ZX 1000 aja. Berisik ya. Lewat jalan tol kanan. Karena kita mau nostalgia ya kita tetap lurus guys. Kita lewat bawah. Ayo dek, sampai sepedaan dok tengah jalan gak melaku loh. Wah macet guys. Apakah ini Pasar Lawang? Yes, mendekati Pasar Lawang ya. Wah oh ini loh, udah orang tabrakan guys. Aduh, orangnya tergeletak di jalan lagi. Aduh, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah udah ada ambulan ya. Rawan emang di sini. Ayo Pak, jangan berhenti, jalan terus. Saya gak berani lihat. Oh, ayo gas. Kalau ada kecelakaan itu jangan melihat ya. Dengan kecepatan yang lambat ini malah bikin macet. Malah kasihan nanti ambulannya kayak jadi tersangka ya. Emang rawan jalur sini naik sepeda motor. Dulu saya waktu kuliah ya naik motor ya merasa aman ya. Setelah saya berumur baru saya sadar tuh kalau perjalanan saya dulu itu cukup beresiko. Saya kira karena apa ternyata kecelakaan. Kayaknya perjalanannya sih 15 menitan ya dari sana tadi menuju Pasar Lawang. Nggak jauh sih. Dan kenapa saya kalau pulang selalu lewat bawah ya, kan nostalgia. Selain nostalgia ngirit juga nomor 2. Yang nomor 3 jalannya turun bos, jadi mobil gak ngoyo. Sama juga di tol ya turun gak ngoyo. Jadi daripada saya buang-buang duit di tol, mending saya lewat jalur bawah aja. Ngirit guys. Dan bagi saya yang gak keburu-keburu amat, selisih 15 menit sampai rumah mah gak masalah ya. Kalau sampai rumah selisihnya 1 jam itu mungkin bisa saya pertimbangkan. Kayak misalkan Surabaya Semarang lewat utara sama lewat jalan tol. Jelas saya milih jalan tol ya. Walaupun duitnya ya lumayan loh, 350 sekali jalan.
tapi selisihnya itu bisa 2 jam perjalanannya itu. Kalau misalkan saya berangkat tanpa ada target gitu, oke-oke aja sebenarnya. Lewat utara ya, lewat Tuban, lewat Kudus ya. Sajanya enak saja. Tapi namanya pekerja kantoran ya, liburnya itu terbatas, jadi ya kejar waktu. Bis Restu Panda ini dulu bisnis ya, kelasnya kelas bisnis ya. Kalau dari Malang ke Surabaya, andalan saya dulu itu bis Panda, Restu Panda ya. Oh dulu sih sekitar kalau yang bisnis itu 18.000, gak tahu sekarang berapa. Kita udah dekat sama Pasar Lawang guys, cepet tuh saja nih. Saya mau beli bakso dulu. Bakso yang katanya paling enak se-Malang Raya ini. Dulu udah pernah sekali, sekarang kita mau ngulangi lagi. Duh, kenapa ini? Ya ini Pasar Lawang ya teman-teman. Dari Singosari tadi sekitar 16 menitan dari perempatan tol Singosari, 16 menit sampai sini. Lawang, Pasar Lawang. Ada tol, volume nggak terlalu padat, jadi nggak terlalu macet di sini. Kalau dulu ya waduh, apalagi mobil parkir gini nih, aduh, bikin macet bos. Tapi alhamdulillah ya masih rame ya, belum separah Pantura ya. Kalau Pantura itu sampai mati peletes orang jualan bisnisnya itu. Sini masih ada keramaian lah ya, alhamdulillah. Ternyata jalur non-tol dari Singosari ke Lawang ini cuma 17 menit teman-teman. Jadi menurut saya masih rekomendasi ya kalau lewat bawah, walaupun di long weekend. Lancar jaya. Ya terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan cukup informatif. Sampai jumpa.